Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai perancangan dan pengembangan sistem informasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Kekan Fiori dengan nomor BP 182533. Perkenalkan, saya Retni Wilayati dengan nomor BP 1810531013. Perkenalkan, saya Fia Kuzinasari, nomor BP 1810531004. Baiklah, saya Retni Wilayati akan menyampaikan materi pertama, yaitu merencanakan dan menjustifikasi aplikasi teknologi informasi. Proses perencanaan untuk aplikasi teknologi informasi baru diawali dengan analisis terhadap rencana strategis organisasi, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Rencana strategis teknologi informasi merupakan sekumpulan tujuan jangka panjang yang menggambarkan infrastruktur teknologi informasi dan mengidentifikasi inisiatif teknologi informasi utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis ini harus memenuhi 3 tujuan. Yang pertama, harus sejalan dengan rencana strategis organisasi. Yang kedua, harus menyediakan arsitektur teknologi informasi yang dapat menghubungkan pengguna, aplikasi, dan database dengan mulus. Dan yang ketiga, harus mengalokasikan sumber daya pengembangan sistem informasi secara efisien di antara proyek-proyek yang bersaing, sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran dan tetap memiliki fungsionalitas yang diperlukan. Dalam proses perencanaan juga melibatkan arsitektur teknologi informasi. Arsitektur teknologi informasi yang ada merupakan masukan yang diperlukan dalam rencana strategis teknologi informasi karena menjadi kendala dalam upaya pengembangan di masa depan. Namun kendala ini bukanlah kendala mutlak karena organisasi dapat berubah ke arsitektur teknologi yang baru. Komite Penggerak Teknologi Informasi juga terlibat dalam proses perencanaan ini. Komite ini terdiri dari sekelompok manajer staf yang mewakili berbagai unit organisasi. Komite ini dibentuk untuk menetapkan prioritas teknologi informasi dan untuk memastikan bahwa fungsi sistem informasi manajemen memenuhi kebutuhan organisasi. Rencana operasional sistem informasi terdiri dari serangkaian proyek yang jelas yang akan dilaksanakan oleh Departemen Informasi Sistem dan manajer area fungsional untuk mendukung rencana strategis teknologi informasi. Rencana ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, misi, yaitu misi dari fungsi informasi sistem. Yang kedua, lingkungan informasi sistem, merupakan ringkasan kebutuhan informasi dari area fungsional individu dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, tujuan fungsi informasi sistem, yaitu estimasi terbaik saat ini dari tujuan fungsi informasi sistem. Keempat, batasan pada fungsi informasi sistem, yaitu teknologi, keuangan, personel, dan batasan sumber daya lainnya pada fungsi informasi sistem. Kelima, yaitu portofolio aplikasi, merupakan inventaris yang diprioritaskan dari aplikasi saat ini dan rencana rinci proyek yang akan dikembangkan atau dilanjutkan selama tahun berjalan. Terakhir, yaitu alokasi sumber daya dan manajemen proyek, merupakan daftar siapa yang akan melakukan apa, bagaimana, dan kapan. Selanjutnya itu mengevaluasi dan menjustifikasi investasi teknologi informasi. Pada dasarnya, menjustifikasi investasi teknologi informasi melibatkan perhitungan biaya, menilai manfaat, dan membandingkan keduanya. Perbandingan ini disebut dengan analisis biaya manfaat. Yang pertama yaitu menilai biaya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam menghitung nilai dolar dari investasi teknologi informasi adalah mengalokasikan biaya tetap di antara berbagai proyek teknologi informasi. Biaya tetap merupakan biaya yang tetap sama, terlepas dari perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Kompilasi lain adalah bahwa biaya sistem tidak berakhir saat sistem dipasang. Setelah sistem dipasang, biaya sistem akan tetap berjalan, seperti biaya pemeliharaan. Yang kedua yaitu menilai manfaat. Manfaat mungkin lebih sulit diukur, karena banyak diantaranya tidak berwujud. Fakta bahwa organisasi menggunakan teknologi informasi untuk berbagai tujuan semakin memperumit analisis manfaat. Yang ketiga yaitu melakukan analisis biaya manfaat. Setelah perusahaan menilai biaya dan manfaat investasi, perusahaan harus membandingkannya. Tidak ada strategi yang seragam untuk melakukan analisis biaya manfaat. Organisasi dapat melakukan tugas ini dengan beberapa cara berikut ini. Cara pertama yaitu menggunakan net present value, yaitu mengubah nilai manfaat di masa depan menjadi nilai saat ini yang secara dengan mendiskontokan nilai tersebut dengan biaya dana organisasi, kemudian membandingkan nilai sekarang dari manfaat masa depan dengan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai manfaat tersebut untuk menentukan apakah manfaat melebihi biaya. Cara kedua yaitu dengan return on investment, yaitu dengan mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia, dihitung dengan membagi pendapatan bersih yang dihasilkan oleh sebuah proyek dengan aset rata-rata yang diinvestasikan dalam proyek tersebut.
Cara ketiga yaitu break-even analysis, yaitu menentukan titik di mana nilai dolar kumulatif dari manfaat dari suatu proyek sama dengan investasi yang dibuat dalam proyek tersebut. Yang terakhir yaitu the business case approach, yaitu dalam pendekatan kasus bisnis yang mengembang sistem menulis kasus bisnis untuk membenarkan pendanaan suatu atau lebih aplikasi atau proyek tertentu. Saya Keken Fiori dengan nomor BP 18153.003 akan menjelaskan tentang strategi untuk memperoleh aplikasi teknologi informasi. Nah, pada perusahaan harus membuat serangkaian keputusan bisnis. Nah, adapun keputusan fundamentalnya ialah hal keputusan fundamental dapat memperoleh dari apakah yang digunakan file aplikasi oleh perusahaan. Nah, perusahaan dapat memilih untuk menggunakan ataupun memilih file aplikasi yang benar-benar ditulis sebelumnya untuk menyesuaikan aplikasi yang telah ditulis sebelumnya Kation ataupun tulis kostum seluruh aplikasi. Nah, yang kedua, setelah perusahaan memutuskan berapa banyak kode komputer untuk menulis, ia harus menyesuaikan bagaimana membayarnya. Yang ketiga, di manakah aplikasi yang akan berjalan. Nah, maksudnya itu keputusan selanjutnya adalah apakah akan menjalankan aplikasi di platform perusahaan atau di platform orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah dari manakah asal aplikasi tersebut. Nah, aplikasi yang telah ditulis sebelumnya dapat berupa perangkat lunak, sumber terbuka, ataupun dapat berasal dari vendor. Ini ada beberapa strategi dalam memperoleh aplikasi yang mana kita dapat bisa dengan cara beli aplikasi pre-written, sesuaikan aplikasi pre-written, sewa aplikasi, penyediaan layanan aplikasi dan perangkat lunak sebagai layanan vendor, gunakan perangkat lunak atau sumber terbuka, ataupun outsourcing, ataupun pengembangan berkelanjutan, ataupun gunakan pengembangan custom. Selanjutnya, yaitu beli aplikasi pre-written. Nah, maksudnya itu perusahaan harus melakukan pertimbangan dengan cermat dan melakukan opsi beli untuk memastikan bahwa paket yang dipilih berisi semua fitur yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa yang depan. Nah, sebelum perusahaan dapat melakukan proses itu, harus diputuskan fitur mana yang harus disertakan sesuai dengan paketnya. Nah, pada kenyataannya satu paket perangkat lunak jarang dapat memenuhi semua kebutuhan dari organisasi. Nah, perusahaan kadang harus membeli beberapa paket untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Nah, dengan hal ini harus dapat mengintegrasikan paket-paket ini satu sama lainnya serta dengan perangkat lunaknya yang sudah ada. Nah, adapun beberapa keuntungan dan kerugian dari batasan dari opsi beli. Nah, keuntungannya yaitu berbagai jenis perangkat lunak siap pakai tersedia. Perusahaan dapat mencoba perangkat lunak sebelum membeli. Nah, maksudnya itu perusahaan dapat melihat ataupun bagaimana dari fitur atau yang dipakainya sebelum membelinya. Nah, perusahaan dapat menghemat waktu dengan membeli daripada membangun. Nah, maksudnya itu perusahaan bisa menghemat waktu dengan lebih hemat waktu dengan bisa membelinya daripada membangun. Nah, kalau membangun membutuhkan waktu yang lama, sedangkan membeli hanya membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, perusahaan dapat mengetahui apa saja yang dapat didapatkan sebelum berinvestasi dalam produk tersebut. Nah, perangkat lunak yang dibeli dapat menghilangkan kebutuhan untuk memperkerjakan personel yang secara khusus didedikasikan untuk proyek. Kurangannya itu perangkat lunak mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan perusahaan. Perangkat lunak mungkin sulit atau tidak mungkin untuk memodifikasinya. Nah, perusahaan tidak akan memiliki kendali atas peningkatan perangkat lunak dan versi yang barunya. Nah, perangkat lunak yang dibeli mungkin sulit diintegrasikan dengan sistem yang ada. Nah, vendor dapat menghentikan produk atau keluar dari bisnis. Perangkat lunak juga dapat dikendalikan oleh perusahaan lain dengan cara ataupun memprioritaskan dan mempertimbangkan bisnisnya sendiri. Nah, perusahaan dapat pembeliannya kurang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa perangkat lunak tersebut dapat berfungsi seperti itu. Itu sesuaikan aplikasi pre-written. Nah, maksudnya itu menyesuaikan perangkat lunak yang ada merupakan pilihan yang sangat menarik jika vendor perangkat lunak mengizinkan perusahaan untuk memodifikasi aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam hal ini tidak semuanya dapat menjadi satu-satunya dalam hal ini. Nah, metode untuk memberikan fleksibel ini dapat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Nah, ini juga bukan strategi terbaik ketika perangkat lunaknya itu mahal ataupun cenderung menjadi usang dalam waktu singkat. Nah, dalam hal ini menyesuaikan aplikasi yang telah ditulis sebelumnya kadang bisa menjadi lebih sangat sulit terutama pada aplikasi yang besar dan kompleks. Nah, selanjutnya itu sewa aplikasi. Nah, maksudnya itu dibandingkan dengan opsi beli dan opsi untuk mengembangkan aplikasi in-house, sewa pilihan dapat menghemat waktu dan uang perusahaan. Nah, dalam hal ini tentu saja paket yang disewakan tidak mungkin benar-benar sesuai dengan persyarat aplikasi perusahaan. Nah, umumnya itu mencakup fitur-fitur yang paling sering digunakan ataupun paling dibutuhkan oleh perusahaan dalam industrinya. Nah, dalam hal ini perusahaan harus menyesuaikannya dengan perangkat lunak setiap kali vendor merilis versi yang terbarunya. Nah, leasing atau sewa bisa sangat menarik bagi usaha kecil dan menengah ataupun UKM itu tidak mampu membeli investasi besar dalam perangkat lunak TI. Nah, penyedia layanan aplikasi dan perangkat lunak sebagai layanan vendor. Nah, maksudnya itu penyedia layanan aplikasi ASP ini ialah
agen atau vendor yang merakit perangkat lunak yang dibutuhkan oleh perusahaan dan kemudian dapat mengemasnya dengan layanan seperti pengembangan, operasi, dan pemeliharaan. Nah, pelanggan dapat mengakses pilihan ini, aplikasi ini dapat melalui internet. Nah, selanjutnya itu software as service atau SaaS ini adalah metode pengiriman perangkat lunak yang dihosting vendor aplikasi dan penyedianya sebagai layanan kepada pelanggan melalui jaringan. Nah, biasanya itu dengan menggunakan internet. Nah, pelanggan tidak memiliki perangkat lunak ataupun sebaliknya, mereka dapat membayarnya dengan untuk menggunakannya. Nah, SaaS ini dapat menghilangkan file kebutuhan pelanggan untuk menginstal dan menjaga aplikasi di komputernya sendiri. Nah, ASP dan SaaS ini mengirim paket perangkat lunak tanpa memerlukan penginstalan dan pada akhir perangkat keras ke penggunanya. Ini ialah organisasi yang mana mendapatkan lisensi untuk mengimplementasikan produk perangkat lunak sumber terbuka dan menggunakan keduanya itu untuk dapat disesuaikan ataupun dapat dikembangkan dengan aplikasi yang sesuai dengannya. Selanjutnya outsourcing, yaitu memperoleh aplikasi teknologi informasi dari kontraktor luar ataupun organisasi eksternal. Nah, beberapa jenis vendor menawarkan layanan untuk membuat dan mengoperasikan sistem teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu pengembangan berkelanjutan, yang mana pengembangan aplikasi yang berkelanjutan dapat mengotomatiskan dan meningkatkan proses pengiriman perangkat lunak dari. Nah, perusahaan dapat melakukan operasi ini dengan proses in-house ataupun outsourcing. Baiklah, saya Fia Guzanasari akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai siklus hidup pengembangan sistem tradisional. Siklus hidup pengembangan sistem adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan organisasi untuk proyek TI skala besar. Terdapat 6 proses siklus hidup pengembangan sistem yang masing-masing terdiri dari tugas-tugas yang didefinisikan dengan jelas. Investigasi sistem. Investigasi sistem merupakan tahap awal dalam SDLC tradisional. Tugas utama dalam tahap investigasi sistem adalah studi kelayakan. Studi kelayakan yaitu menganalisis mana dari ketiga solusi ini yang paling sesuai dengan masalah bisnis tertentu. Studi kelayakan juga memberikan penilaian kasar tentang kelayakan teknis, ekonomi, dan perilaku proyek. Kelayakan teknis menentukan apakah perusahaan dapat mengembangkan dan atau memperoleh komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah bisnis. Kelayakan ekonomi menentukan apakah proyek merupakan risiko keuangan yang dapat diterima, dan jika demikian, apakah organisasi memiliki waktu dan uang yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Kelayakan perilaku membahas masalah manusia dari proyek pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem merupakan proses di mana analisis sistem memeriksa masalah bisnis yang direncanakan oleh organisasi untuk diselesaikan dengan sistem informasi. Tujuan utama dari tahap analisis sistem adalah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem yang ada untuk menentukan persyaratan untuk sistem yang ditingkatkan atau sistem baru. Produk akhir dari tahap ini yang dikenal sebagai hasil adalah seperangkat persyaratan sistem. Desain sistem. Desain sistem menjelaskan bagaimana sistem akan menyelesaikan masalah bisnis. Penyampaian fase desain sistem adalah kumpulan spesifikasi sistem teknis yang menjelaskan hal-hal berikut. Pertama, sistem output, input, dan user interface. Kedua, hardware, software, database, telekomunikasi, personal, dan prosedur. Dan yang terakhir, cetak biru bagaimana komponen-komponen ini diintegrasikan. Selanjutnya, pemrograman dan pengujian. Pemrograman melibatkan penerjemahan spesifikasi desain ke dalam kode komputer. Proses ini bisa memakan waktu lama karena menulis kode komputer sama pentingnya dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengujian. Pengujian menyeluruh dan berkelanjutan dilakukan selama tahap pemrograman. Pengujian merupakan proses yang menilai apakah kode komputer akan menghasilkan hasil yang diharapkan dan diinginkan. Ini juga dimaksudkan untuk mendeteksi kesalahan dalam kode komputer. Selanjutnya, penerapan. Penerapan adalah proses mengubah dari sistem komputer lama ke yang baru. Proses konversi melibatkan perubahan organisasi. Organisasi biasanya menggunakan 3 strategi konversi utama, yaitu langsung, percontohan, dan bertahap. Dalam konversi langsung, sistem lama terputus dan sistem baru dihidupkan pada titik waktu tertentu. Jenis konversi ini paling murah. Ini juga yang paling berisiko karena jika sistem baru tidak berfungsi sesuai rencana, tidak ada dukungan dari sistem lama. Kedua, konversi pencontohan. Memperkenalkan sistem baru di satu bagian organisasi, seperti di satu pabrik atau satu area fungsional. Terakhir, konversi bertahap, yaitu memperkenalkan komponen sistem baru seperti modul individu secara bertahap. Setiap modul dinilai. Jika berfungsi dengan baik, maka modul lain diperkenalkan sampai seluruh sistem baru beroperasi. Ada juga strategi keempat, yaitu konversi paralel, di mana sistem lama dan baru beroperasi secara bersamaan untuk suatu waktu. Strategi ini sangat jarang digunakan saat ini. Salah satu alasannya adalah bahwa konversi paralel sama sekali tidak praktis ketika sistem baru dan sistem lama sedang online. Terakhir, operasi dan pemeliharaan. Operasi, setelah sistem baru diterapkan, sistem akan beroperasi untuk jangka waktu tertentu, sampai seperti sistem lama yang diganti tidak lagi memenuhi tujuannya. Pemeliharaan. Sistem membutuhkan beberapa jenis pemeliharaan. Jenis pertama adalah debugging program, yaitu sebuah proses yang berlanjut selama masa pakai sistem. Jenis kedua adalah memperbarui sistem untuk mengakomodasi perubahan kondisi bisnis. Contohnya adalah menyesuaikan dengan
dengan peraturan pemerintah yang baru seperti perubahan tarif pajak. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode dan alat alternatif untuk pengembangan sistem. Metode dan alat alternatif untuk pengembangan sistem yang pertama yaitu desain aplikasi bersama, Joint Application Design. Desain aplikasi bersama atau JAD adalah alat berbasis grup untuk mengumpulkan kebutuhan pengguna dan membuat desain sistem. Ini yang paling sering digunakan dalam analisis sistem dan tahap desain sistem dari SDLC. Adapun keuntungan dan kerugian dari JAD. Keuntungan yang pertama, melibatkan banyak pengguna dalam proses pengembangan. Kedua, menghemat waktu. Ketiga, menghasilkan dukungan pengguna yang lebih besar untuk sistem baru. Keempat, meningkatkan kualitas sistem baru. Kelima, sistem baru lebih mudah diterapkan. Dan yang terakhir, sistem baru memiliki daya pelatihan yang lebih rendah. Adapun kerugiannya yaitu sulit untuk mendapatkan semua pengguna untuk menghadiri pertemuan JAD. Dan yang terakhir, pendekatan JAD tunduk pada semua masalah yang terkait dengan pertemuan kelompok apapun. Pengembangan aplikasi cepat, Rapid Application Development. Pengembangan aplikasi cepat atau RAD adalah metode pengembangan sistem yang dapat menggabungkan JAD, pembuatan prototipe dan alat rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer terintegrasi atau ICC untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi dengan cepat. Adapun keuntungan dan kerugian dari RAD, keuntungan yang pertama dapat mempercepat pengembangan sistem, kedua pengguna dilibatkan secara intensif sejak awal, dan yang terakhir meningkatkan proses penulisan ulang aplikasi lama. Sedangkan kerugiannya yaitu menghasilkan komponen fungsional dari sistem akhir tetapi bukan sistem akhir itu sendiri. Selanjutnya pengembangan Agile Development. Pengembangan Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memberikan fungsionalitas dalam iterasi cepat yang biasanya diukur agar berhasil dalam beberapa minggu. Metodologi ini membutuhkan komunikasi, pengembangan, pengujian, dan penyampaian yang sering. Salah satu jenis pengembangan Agile menggunakan pendekatan Scrum. Prinsip utama Scrum adalah bahwa selama proyek, pengguna dapat mengubah pemikiran mereka tentang apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Selanjutnya pengembangan pengguna akhir, End User Development. Pengembangan pengguna akhir adalah pendekatan di mana pengguna akhir organisasi mengembangkan aplikasi mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari departemen. Adapun keuntungan dan kerugian dari pengembangan pengguna akhir yaitu yang keuntungan yang pertama, melewati departemen IS dan menghindari penundaan. Kedua, pengguna mengontrol aplikasi dan dapat mengubahnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, secara langsung memenuhi persyaratan pengguna. Yang keempat, mempromosikan peningkatan penerimaan pengguna terhadap sistem baru. Dan yang terakhir, membebaskan sumber daya TI. Adapun kerugiannya, yang pertama pada akhirnya mungkin membutuhkan pemeliharaan dari departemen IS. Yang kedua, dokumentasi mungkin tidak memadai. Yang ketiga, menghasilkan kontrol kualitas yang buruk. Yang keempat, sistem mungkin tidak memiliki antarmuka yang memadai ke sistem yang ada. Dan yang terakhir, dapat menciptakan sistem berkualitas rendah. Selanjutnya yaitu alat untuk pengembangan sistem, Tools for System Development. Beberapa alat yang dapat digunakan dengan berbagai metode pengembangan sistem. Alat-alat ini termasuk pembuatan prototipe, rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer terintegrasi, pengembangan berbasis komponen, dan pengembangan berorientasi objek. Jarak Niwalayati akan melanjutkan penjelasan mengenai alat untuk pengembangan sistem. Yang pertama yaitu prototype. Pendekatan pembuatan prototipe mendefinisikan daftar awal persyaratan pengguna, membangun model sistem, dan kemudian menyempurnakan sistem dalam beberapa iterasi berdasarkan masukan pengguna. Pengembang tidak mencoba untuk mendapatkan spesifikasi pengguna yang lengkap untuk sistem awal, dan mereka tidak berencana mengembangkan sistem sekaligus. Yang kedua yaitu Integrated Computer Assisted Software Engineering Tools. Rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer ini mengacu pada sekelompok alat yang mengotomatisasikan banyak tugas di SDLC. Alat yang digunakan untuk mengotomatisasikan tahap awal SDLC disebut dengan Upper Presto. Selanjutnya itu Component Based Development. Komponen ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan kembali yang umumnya memiliki satu fungsi tertentu seperti keranjang belanja, autentikasi pengguna, atau katalog. Dibandingkan dengan pendekatan yang lain, pengembangan berbasis komponen ini umumnya melibatkan lebih sedikit pemrograman dan lebih banyak perakitan. Yang terakhir yaitu Object Oriented Development. Hal ini didasarkan pada perbedaan pandang putar daripada persepsi yang menjadi ciri pendekatan pembangunan tradisional. Pendekatan tradisional dapat menghasilkan sistem yang melakukan tugas asli, tetapi mungkin tidak cocok untuk menangani tugas lain. Batasan ini berlaku bahkan ketika tugas-tugas lain melibatkan entitas dunia nyata yang sama.